Oke, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Fani sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Oke, Ibu nah, sehat. Alhamdulillah untuk siang ini Ibu izin wawancara Ibu ya terkait apa namanya pengambilan data potret kegiatan pembelajaran matematika yang berbasis STEM atau teknologi gitu ya. Untuk mengefektifkan waktu ya Ibu Fani izin langsung saja mungkin ya untuk wawancaranya. Jadi di sini ada beberapa aspek. Pertama ini nanti pemahaman guru tentang STEM-nya terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana sih pemahaman Ibu Fani ya tentang pembelajaran STEM dalam matematika? Terus sejauh ini yang pernah Ibu tahu, pemahaman pendekatan STEM dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP seperti apa sih, Bu? Hmm. Baik Ibu izin menjawab yang terkait dengan pemahaman STEM yang saya pahami. Mungkin secara garis besarnya ya Ibu ya. Itu adalah pemanfaatan terkait dengan adanya teknologi juga ya Bu ya di dalam pembelajaran matematika. Jadi pada saat pembelajaran matematika, guru diusahakan juga dapat mengkontribusikan atau mengintegrasikan juga eh, teknologi di dalam matematika yang tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran siswa maupun motivasi siswa. Karena kan terkadang kalau misalkan menggunakan pembelajaran konvensional ya Ibu ya atau pembelajaran langsung terkadang siswa itu bosan atau misalkan jadi tidak tertarik di pembelajaran matematika dan sejauh ini kan apalagi pembelajaran matematika ini adalah mata pelajaran yang sulit gitu ya bagi siswa. Jadi untuk yang saya pahami terkait STEM ini secara garis besarnya yaitu pemanfaatan teknologi yang kita kontribusikan atau diintegrasikan dalam pembelajaran matematika Ibu. Untuk pemanfaatannya teknologinya mungkin macam-macam ya Ibu ya. Bisa menggunakan PowerPoint atau quizzes yang sering saya gunakan gitu. Ataupun website-website lainnya yang dapat menunjang terkait dengan teknologi di pembelajaran matematika. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya untuk pemahaman konsep dari STEM tersendiri ya, Bu Pani ya. Masuk ke indikator yang integrasi teknologinya, Ibu ya. Di sini bagaimana sih peranan teknologi dalam pembelajaran matematika menurut Ibu gitu? Baik Ibu, melihat di era sekarang kan teknologi itu sangat berkembang pesat ya Ibu ya, apalagi hampir segala aspek itu pakai teknologi gitu. Jadi di sini guru juga harus bisa atau melek digital ya gitu ya Ibu ya, harus iptek juga gitu, harus memperhatikan iptek juga gitu. Nah, kalau menurut saya peranan dari teknologi itu sangat membantu Ibu di pembelajaran matematika dan juga sangat penting. Nah, soalnya kan contoh di pembelajaran matematika itu ada terkait dengan materi bangun ruang ya Ibu ya. Kalau Hmm. misalkan kita gambar di papan tulis, itu terkadang monoton gitu. Hmm. Kan kalau di papan tulis kita harus menggambar dengan mungkin spidol aja, ya gitu Ibu ya, atau spidolnya warna-warni, tapi kadang anak kayak bosen gitu. Jadi kita harus memanfaatkan kayak misalkan Hmm. GeoGebra atau website-website lainnya gitu Ibu untuk mengilustrasikan kayak gini loh, misalkan kubus itu gitu. Jadi mereka lebih tertarik, apalagi kalau misalkan ada anak-anak yang kriterianya itu visual gitu ya Bu ya. Hmm. Oh, ketika melihat itu mereka langsung, oh kayak gini ya bentuknya. Jadi itu menurut saya itu dapat menunjang sekali ya Ibu ya teknologi di pembelajaran matematika dan sangat penting juga gitu digunakan. Jadi jangan sampai kita juga ketinggalan zaman ya gitu Ibu ya. Orang Iya, udah betul. kemana misalkan Hmm. pakai teknologi atau ada istilahnya AI gitu ya Ibu ya. Kalau Hmm. kita Hmm. masih stuck misalkan di pembelajaran Konvensional. konvensional gitu Ibu. Oke. Ya betul ya, apalagi dengan AI sekarang yang beragam ya, ada ChatGPT, Iya, Gemini, itu kan banyak yang bisa kita pergunakan ya untuk iya teknologi. Ibu. Oke. Oke, masuk di aspek ini ya Bu Fani, perencanaan pembelajarannya dari penyusunan RPP atau modul ajar ya yang pernah Ibu rancang ya dalam pembelajaran matematika yang mengintegrasikan STEM dan teknologi digital seperti apa. Terus komponen apa saja yang bisa Ibu Fani pertimbangkan ketika merancang pembelajaran berbasis teknologi atau yang STEM tadi gitu. Oke, pertama untuk perencanaan ya Bu ya. Hmm. Untuk perencanaan sendiri, tentunya untuk STEM ini seperti biasa ya Ibu ya, untuk perencanaan itu langkah-langkahnya mungkin di awal
kayak biasa, cuman diintegrasikannya di LKPD-nya gitu Ibu. Hmm. Jadi misalkan eh, kita memanfaatkan pakai Canva gitu Ibu. Misalkan anak-anak cari nih bangun ruang gitu ya Ibu ya. Nanti kan bisa tervisualisasikan ya Ibu ya menggunakan Hmm. Canva. Jadi perencanaan itu pada saat proses Ibu gitu. Dan terkait dengan STEM juga bisa pada saat saya memaparkan materi Ibu menggunakan Hmm. PowerPoint gitu Ibu. Nah, Hmm. jadi tidak ditulis semua menggunakan spidol di papan tulis, tapi juga ada PowerPoint gitu Ibu. Dan nanti di akhirnya juga perencanaan ada Ibu di tahap akhirnya, yaitu Hmm. menggunakan kuisis itu kuisis Ibu sebagai post testnya kayak gitu. Biar tahu pemahamannya sampai mana gitu ya Bu ya siswa. Dan terkait komponen-komponennya ya Bu ya untuk Hmm. menunjangnya tentunya yang pertama kita harus memberikan pemahaman dulu kepada siswa ya Ibu ya. Kadang anak-anak tuh ada yang nggak tahu Canva gitu Ibu. Jadi Hmm. komponen-komponennya itu yang eh, tadi ya Ibu ya memaparkan dulu terkait aplikasinya apa, Hmm. kemudian alat yang untuk menunjangnya apa, terus pembelajarannya. Terkadang STEM juga saya integrasikan juga atau kolaborasikan juga dengan diferensiasi gitu Ibu. Oh, iya. Ya, seperti Hmm. itu Ibu. Jadi anak-anak Hmm. yang misalkan visual, nah Hmm. itu bisa ngebantu juga yang audio gitu Ibu, yang kinestetik kayak gitu Ibu. Oke, oke. Masuk ke penggunaan multimedianya ya Bu Pani ya di sini media Iya atau Ibu. teknologi apa saja sih yang bisa digunakan dalam belajar matematika? Terus menurut Ibu bagaimana sih pengaruh multimedia tersebut terhadap pemahaman atau keterlibatan siswa dalam belajar matematikanya? Oke Ibu, ini sepengalaman saya mungkin Ibu ya, Mhm. selama mengajar. Saya coba pakai aplikasi misalkan PowerPoint untuk media pembelajarannya atau bahan ajarnya. Yang kedua itu ada kuisis ya Ibu untuk nanti post test atau ulangan harian misalkan. Kemudian misalkan bisa pakai GeoGebra ya Bu ya kalau ada pembelajaran terkait persamaan garis lurus atau geometri dan lainnya. Ada ataupun ada sekarang itu website games matematika ya Bu ya. Kan Mhm. sekarang udah pakai ya Ibu. Jadi anak-anak juga pakai games matematika itu. Nah, cuman terkadang pada saat pelaksanaannya Ibu ya. Kan Mhm. kadang kita inginnya itu 100% berhasil, kondusif gitu ya Bu Ya, ya. ya, Nah, ya. kalau saya kan SMP ya Bu. Nah, jadi tidak semua itu kondusif Ibu bagi anak-anak yang kinestetik gitu ya Bu ya. Mhm. Itu mereka agak kurang fokus juga Ibu karena mungkin HP ya Bu ya. Jadi teralihkan gitu ketika kita menjelaskan. Nah, mereka tuh kadang terlalu fokus ke HP juga gitu Ibu. Jadi tidak bisa menyinkronkan antara mungkin mendengarkan dulu baru nanti ke HP atau ke HP dulu baru nanti mendengarkan gitu Ibu. Kalau anak-anak SMP biasanya jadi nggak kondusif 100% gitu Ibu pemanfaatannya. Tapi Mhm. sejauh ini memang meningkatkan ya Ibu ya, meningkatkan pembelajaran atau hasil pembelajaran siswa karena anak-anak itu biasanya ketika menggunakan handphone mereka akan jauh lebih seneng gitu Ibu. Mhm. Kayak kita pakai Motivasi HP gitu gak? kan Nah, ya. Mhm. iya gitu Ibu. Cuman namanya juga anak SMP ya Ibu ya. Tetap harus terpantau Jadi gitu kan ya takutnya kan iya, melenceng kemana gitu nah penggunaan iya Ibu. Jadi teknologinya. dari kitanya pun harus ekstra untuk mengawasi Mhm. gitu Ibu. Soalnya kalau kita lengah dikit ada notif nih mereka tuh misalkan WA jadi ke distract gitu mereka tuh jadi Oh ya, tiba-tiba buka itu malah bukan buka aplikasi yang yang kita lain suruh gitu ya. gitu jadi emang pemantauannya harus benar-benar kitanya ekstra gitu Ibu kalau misalkan kitanya ekstra terus mantau gitu Ibu ya satu-satu itu berhasil berhasil aja Ibu cuman ya tadi kurangnya emang agak kurang tidak kondusif aja Ibu bagi anak-anak tertentu gitu. Apalagi di kelas 7 gitu kan ya yang baru peralihan Iya, di SD ke SMP gitu kan ya. nah itu Tapi Ibu. selama ini bisa teratasi sama Ibu Fani. Alhamdulillah Ibu bisa soalnya kan kalau di SMP IT Iman itu akhwat dan ikhwan itu terpisah Ibu Bisa. anak Kalau laki-laki ya dan anak perempuan itu terpisah sedangkan jumlah daripada anak laki-laki itu lebih banyak Ibu hampir 36 satu kelas itu cowok semua gitu ya Oh. anak-anak ya Ibu jadi nah itu kalau anak-anak perempuan kelas perempuan itu
enak Bu, masih bisa ke-handle. Dikit Mereka kan kan ini. nurut gitu ya Bu ya. Ya, tapi Hmm. kalau misalkan anak-anak laki-laki semua kan ya Bu ya, kan Hmm. kalau di negeri itu dicampur, jadi pasti kondusif ya Bu, karena mungkin Hmm. anak perempuannya bisa ngebantu ya anak Membantu. laki-laki, misalkan ada Hmm. pembelajaran. Iya, tapi kalau misalkan di sini kondisinya itu semuanya anak 36 tuh anak laki-laki Ibu. Jadi itu Hmm. harus ekstra banget, tapi sejauh ini Hmm. bisa terrealisasikan dengan baik Hmm. meskipun awal-awal memang agak sulit Ibu. Agak Iya, riuh gitu tapi kan ya. iya Ibu, tapi untuk menanganinya saya itu ada peraturan dulu Ibu. Di pertama itu Hmm. Hmm. kita ngasih kesepakatan dulu Ibu, kesepakatan belajar. Oh, Jadi iya. anak-anak laki-laki itu lebih kepada harus dikasih kesepakatan belajar dulu Ibu. Harus benar gitu kita tuh dan harus melaksanakan kalau misalkan mereka melanggar itu nanti ada konsekuensinya dan itu tuh di beberapa pertemuan bisa ke ini Bu. Jadi mereka udah terbiasa gitu. Oh, Ketika kata diterapkan Ibu, berarti ada iya gitu hasilnya Ibu. gitu kan ya, kayak pas kesepakatan Ya, awal gitu. Oke, oke. ya gitu Ibu. Oke, oke, terima kasih ya atas pengalamannya tadi sangat menarik sekali. Ya. Terus untuk masuk ke aspek implementasi pembelajarannya ya Bu Fani, di sini ada indikator di aktivitas pembelajaran. Bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang bisa Ibu lakukan ya saat mengajar matematika yang berbasis masalah, bukan soal biasa lagi ya. Terus respon siswanya ketika mereka diminta dalam penyelesaian matematika yang berkaitan pada situasi nyata itu seperti apa? Baik Ibu, mungkin kalau misalkan terkait masalah itu biasanya saya menggunakan problem based learning ya Ibu ya, yang biasa digunakan untuk berbasis masalah gitu Ibu. Nah, yang pertama itu mungkin saya memperhatikan dari LKPD-nya dulu Ibu, yang dibuat perencanaannya dulu. Jadi selain langkah-langkahnya, LKPD-nya juga harus menunjang ya Ibu ya, terkait soal yang kita berikan kepada siswa, yang tadi harus kita integrasikan juga dengan kehidupan sehari-hari. Karena ternyata Ibu ya, ketika kita mengintegrasikan soal dengan kehidupan sehari-hari itu, anak akan lebih terbayang dan tergambar gitu Ibu, dan akan lebih responsif karena mungkin udah mereka ini ya Bu ya, udah mereka tahu oh kayak gini gitu. Contoh misalkan terkait dengan yang materi awal ini aljabar gitu ya Bu ya. Nah, kalau aljabar kan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari misalkan jual beli gitu Ibu. Nah, jual beli. Nah, mereka itu akan lebih responsif kalau kita analogikan dengan kehidupan gitu Ibu. Jadi saya mengintegrasikan juga selain dari rumus-rumus dasar yang soal biasanya gitu ya Bu ya, yang terkait dengan rumusnya, ada juga beberapa soal yang terkait dengan soal cerita gitu Ibu, soal cerita di LKPD-nya. Jadi kalau soal cerita kan anak-anak juga dituntut untuk mencari diketahuinya apa gitu Ibu ya, terus ditanyakannya apa, kemudian mereka itu menjawab gitu. Jadi ada proses berpikir matematis juga gitu Ibu nantinya ke siswa gitu Ibu. Jadi intinya untuk pengimplementasian atau pengintegrasian saya gunakan juga Ibu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu Ibu. Ibu mohon maaf suaranya di mute. Berarti untuk Oh ya, soal-soal yang berbasis masalah itu tidak hal baru gitu ya untuk di sekolah iya pada. Ibu. Oke. Oke, masuk di pemanfaatan teknologi komputasionalnya ya Bu Fani, di sini apa apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi GeoGebra, simulasi atau multimedia dalam belajar pembelajaran matematika? Terus bagaimana penggunaannya? Terus bagaimana sih aplikasi tersebut dapat membantu siswa dalam tadi ya memvisualisasikan konsep dari matematikanya gitu. Baik Ibu izin menjawab. Terkait dengan komputasional, mungkin itu bagi saya pribadi tidak terlalu asing ya Ibu ya. Soalnya waktu skripsi juga saya ngambilnya yang kemampuan computational thinking gitu Ibu. Nah, jadi untuk pemanfaatannya itu, yang saya gunakan itu aplikasi ya Bu ya. Tadi terkait aplikasinya seperti apa. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran gitu Ibu, eh, anak dituntut untuk bisa memahami bukan hanya pada aplikasinya dulu, tapi terkait soalnya dulu gitu, Ibu. Hmm. Soalnya terkait apa sih? Nah,
Kemudian setelah mereka memahami, saya implementasikan atau diintegrasikan dengan misalkan GeoGebra ya Ibu ya. Hmm. Misalkan belajar kubus. Nah, kan kalau kita itu bisa menggunakan laptop proyektor gitu ya Bu Ya, ya, betul. dilihatkan ke anak-anak. Nah, kalau anak-anak itu juga menggunakan HP Ibu, menggunakan HP dan mereka install dulu di HP-nya aplikasi GeoGebra. Kebetulan kalau sekarang udah ada versi Android-nya gitu ya Bu ya. Oh Jadi iya. nggak di laptop ya, nggak di laptop aja gitu. Nah, setelah mereka paham terkait soal yang diberikan, atau pemahaman dasar, baru saya berani Ibu menggunakan aplikasinya. Nah, kalau misalkan belum paham anaknya, saya gak berani Ibu. Misalkan Hmm. anaknya belum paham materi dasar, Hmm. tiba-tiba langsung aplikasi, mereka pasti agak bengong ya Bu. Ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi eh, saya pastikan dulu anak-anaknya paham gitu Ibu, paham terkait materi. Kemudian saya baru mulai beberapa pertemuan. Jadi misalkan 2 pertemuan terkait materi dasar gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang pertemuan ketiganya pakai aplikasi GeoGebra, Ibu. Dengan mereka itu sebelum, misalkan pertemuan berikutnya pakai aplikasi GeoGebra ya. Jadi dikasih arahan dulu, Ibu, untuk mereka install dulu di HP-nya masing-masing. Seperti itu, Hmm. Ibu. Nah, setelah itu baru mereka juga, saya mendemonstrasikan, Ibu ya, penggunaan seperti apa. Hmm. Kemudian nanti diberikan waktu kepada mereka untuk mengeksplor gitu, Ibu, penggunaannya seperti apa. Nah, berarti di sekolah Fani boleh menggunakan Android ya ketika di beberapa Boleh, Ibu. beberapa materi tertentu misalkan sekarang oh bisa Iya, pakai GeoGebra oh berarti boleh gitu. Oke. iya, Ibu boleh. Berarti tidak terkendala dari fasilitas siswanya kan ya misalkan itu kan fasilitas pribadi kan yang bisa digunakan atau Iya, misalkan Ibu. di sekolah mau di lab gitu misalkan silakan. Nah, berarti aman ya kalau uh, penggunaan teknologinya gitu ya atau multimedianya gitu kan ya. Iya, Ibu aman. Jadi kalau misalkan pagi-pagi HP-nya dikumpulin dulu, Ibu. Hmm. Nah, kalau misalkan kita sebagai eh apa ya, guru mata pelajaran pengen anaknya pakai HP, kita izin Hmm. dulu misalkan Ibu ke wali kelasnya. Setelah kita gunakan, HP-nya diambil lagi juga gitu, Ibu. Diambil lagi kalau misalkan emang nggak digunakan gitu, Ibu. Oke, berarti terkontrol ya dengan baik ya Iya, penggunaan Ibu. teknologinya. Oke. Ya masuk ke aspek pengembangan dari kemampuan pemecahan masalahnya ya di sini di strategi pembelajaran. Bagaimana sih Ibu Fani mendorong siswa untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematika? Uh, Terus strategi apa yang bisa Ibu gunakan ya untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP ini? Oke, baik Ibu. Cara saya untuk mendorong, mendukung ya Ibu ya, terkait siswa agar bisa kondusif atau memotivasi siswa, itu yang pertama, saya mempelajari dulu karakteristik anak siswa sekarang ya Ibu ya, karena kan ada istilah Gen Z, Gen Alpha gitu Ibu ya. Hmm. Mereka sangat mungkin berbeda sekali gitu Ibu dari perkembangan pola pikir kita gitu. Jadi gak bisa disamakan dengan zaman saya gitu misalkan Ibu. Nah, jadi yang pertama, untuk mendorongnya itu pada saat awal pembelajaran ya Bu ya, strategi saya itu ada sebuah seperti motivasinya tuh, kalau misalkan kalian aktif, misalkan gitu ya Bu ya, nanti Ibu akan kasih bintang ya, gitu Ibu. Oh, Nah, ya. bintang ini sebagai poin gitu Ibu, sebagai poin nanti untuk menambah nilai UTS atau UAS yang kurang gitu Ibu. Jadi, kalau misalkan waktu remedial tidak mencukupi, nah bintang itu bisa menyelamatkan mereka gitu Ibu istilahnya. Jadi saya tidak menggunakan reward barang ya Ibu ya, karena takutnya kalau menggunakan reward barang, anak akan tergantungan gitu Ibu. Jadi kalau Hmm. misalkan nggak ada barang, mereka motivasinya rendah gitu ya Bu ya. Tapi Hmm. saya menggunakan bintang itu Ibu. Misalkan nanti kalau misalkan yang aktif, Ibu kasih bintang. Dan anak yang kemampuannya di atas rata-rata gitu Bu ya, yang Hmm. pintar, ketika mengajarkan kepada sesama temannya gitu ya Ibu ya. Nah, dia juga akan dapat bintang juga gitu Ibu. Jadi ketika mengajarkan satu orang, dapat bintang juga. Nah, jadi anak yang di atas rata-rata juga lebih termotivasi gitu Ibu. Jadi mereka berpikir, wah kalau aku bisa Jadi ngejelasin ke panah teman gitu aku, kan ya. iya Ibu, ngajarin ke teman aku, nanti bintangnya lebih banyak gitu Ibu. Jadi mereka itu kalau nggak digituin, kadang nggak mau
mau ngajarin temennya ibu kayak ngapain ngajarin temennya, kan ada anak yang pengen misalkan pintar sendiri misalkan ibu ya, gak mau ngajarin temennya. Tapi kalau misalkan tadi menggunakan istilah bintang itu, mereka akan lebih termotivasi gitu ibu dalam belajar, bukan hanya untuk dirinya tapi bisa juga untuk menjelaskan kepada temannya gitu ibu. Nah, selain itu juga motivasinya selain tadi bintang itu dibentuk per kelompok gitu ibu ya, per kelompok siswa, tapi nggak homogen ibu gitu. Ah sorry, nggak heterogen, Oh jadi iya. homogen. Hmm. Homogen gitu ibu. Nah, homogen ini sesuai, mungkin ini menggunakan diferensiasi ya ibu ya, tapi Hmm. bukan kategori audio, kinestetik atau visual, tapi lebih Hmm. kemampuan yang di atas rata-rata, yang sedang, dan yang di bawah. Oh Nah, iya. kayak gitu ibu. Terkadang kalau misalkan kelompoknya homogen, anak-anak yang merasa dirinya kurang gitu Bu ya. Kan kadang anak-anak tuh ada yang udah pesimis, aku gak bisa gitu. Tapi Ya. ketika satu anak itu kemampuannya disatukan, memang Hmm. misalkan yang rendah gitu. Hmm. Mereka itu seperti diberikan kepercayaan gitu Ibu. Dan Hmm. mereka tuh bareng-bareng jadi berpikir gitu Ibu. Hmm. Nah, beda kalau dengan heterogen. Kalau heterogen kadang anak yang pintar saja gitu Ibu, yang mereka tuh berpikir atau jadi bebannya ke satu orang gitu Ibu. Hmm. Tapi ketika homogen yang tadi diferensiasinya terkait dengan kemampuan ya Ibu ya, Hmm. kemampuan lanjut, menengah, dan dasar, nah Hmm. itu bisa lebih meningkatkan motivasi dan percaya diri siswa Ibu dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya tadi di strategisnya sudah bagus sekali. Terus di indikator diskusi dan kolaborasi ya Ibu Fani, apakah siswa dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk penyelesaian masalah matematika? Terus menurut Ibu, apakah diskusi kelompok itu dapat membantu siswa ya dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya gitu? Oke, baik Ibu. Tentunya saya menggunakan kelompok, tapi tidak di semua Hmm. pertemuan gitu Ibu. Semua Hmm. pertemuan kelompok, tapi di beberapa pertemuan yang memang itu jika perlu gitu Ibu. Jadi Hmm. contoh belajar aljabar gitu Ibu ya. Hmm. Satu pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuan itu mereka sendiri-sendiri dulu Ibu. Mereka berpikir mandiri gitu ya Bu ya, Hmm. bisa memahaminya secara mandiri. Kemudian nanti di pertemuan keempat setelah saya mengkondisikan mereka dan tahu nih oh semua kayaknya sudah paham nih dasarnya, Iya, baru iya. saya berani untuk mengkelompokkan gitu Ibu. Hmm. Karena kalau di awal udah di kelompok, kadang anak-anak yang mohon maaf ya Ibu, yang tidak bisa mengikuti langsung gitu Ibu, Iya, iya. mereka akan lebih kesulitan gitu Ibu ketika berkelompok dengan anak-anak yang mungkin kemampuannya lebih cepat ngertinya misalkan gitu Ibu. Jadi yang pertama saya dasarnya itu sendiri-sendiri di beberapa pertemuan, kemudian di beberapa pertemuan lagi itu berkelompok. Dan menurut saya kelompok ini juga sangat menunjang ya Ibu ya. Tidak hanya bisa melatih kemampuan komunikasi siswa ya Bu ya. Iya, Karena kan sekarang juga harus ada kemampuan komunikasi gitu Bu ya. iya, betul. Ada kemampuan komunikasi ini mereka jadi mengutarakan pendapat. Nah, meski kadang ada anak-anak gitu ya yang kritis banget ya Ibu ya. Misalkan kritis banget ketika kelompok satu misalkan presentasi, Ya. ada satu kelompok yang kritis gitu Ibu. Kayak Hmm. beberapa pertemuan tuh terus ditanya gitu. Nah, mungkin itu kadang di beberapa anak ada yang Ibu, ini kelompok ini mah nanya terus gini-gini. Nah, Oh mungkin iya. saya memberikan pemahaman juga mungkin ke kelompok yang Hmm. sering nanya, oh mungkin nanti dibatasi ya, nanyanya tiga aja, kayak gitu Ibu. Dan menurut saya kelompok ini juga lebih ini sih Ibu, lebih kondusif, lebih jadi seru juga ya Ibu ya. Dan ini juga tergantung dengan LKPD. Jadi LKPD-nya juga harus menarik Ibu. Masalah yang kita berikan, soal yang kita berikan, itu Hmm. juga harus menunjang gitu Ibu. Contoh misalkan soal aljabar yang cerita. Nanti mereka membuat apa, jadi harus ada membuat apanya gitu, Ibu. Jadi Hmm. mereka lebih daripada sekedar mengerjakan soal saja. Kalau mengerjakan soal saja, terkadang anak walaupun kelompok, tapi Hmm. bosen gitu, Ibu. Oh Jadi iya, harus iya. ada kayak proyeknya gitu. Proyeknya yang Ya, oke. Berarti kayak pekerjaan project itu sudah terbiasa kan ya. Nanti mungkin ya Bu Ibu. Fani bisa juga nih di semester depan apa namanya dicoba nih STEM-nya. Kan STEM itu misalkan ada sainsnya, misalkan kalau di materi perbandingan itu nanti terkait tentang pembuatan taman misalkan ya. Berarti
Iya Kalau ibu. masih ada lahan tuh taman yang seperti apa sih kalau bisa dikolaborasi dengan guru IPA? Misalkan taman sehat misalkan ya, berarti nanti bisa dikonsultasikan tuh sebelum membuat modul ajarnya. Berarti menggunakan tanaman yang obat-obatan atau seperti apa kan itu yang tahu kan di guru IPA kan ya. Beda dengan kita mah Iya kan ibu. tahunya cuma di hitungan atau di teknologinya gitu. Misalkan nanti teknologinya menggunakan GeoGebra, misalkan boleh silahkan. Terus nanti misalkan di engineering itu membuat desain dari apa namanya taman tersebut. Kan misalkan Oh taman iya ibu. biar bagus kan dibikin desain dulu misalkannya seperti itu. Nah, misalkan nanti siswa enak ya. Jadi yang bikin desain itu bukan gurunya tapi lebih ke tugas Iya. ditugaskan ke siswanya gitu ya. Misalkan nanti Iya ibu. beragam lah misalkan ada yang menggunakan eh, karikatur, apalagi dengan AI sekarang ya bisa dibantu terus ada Iya. yang menggambar manual, silahkan itu dibebaskan baru nanti di uh, matematikanya lebih langsung menghitung rumus perbandingan gitu seperti itu. Itu kan uh, yang ibu tahu ya selama sekarang Iya itu ibu. sangat menarik gitu ketika diterapkan di jenjang di SMP gitu kan. Jadi tahu oh ternyata perbandingan itu bisa manfaat dalam kehidupan nyatanya Iya. itu bisa membuat taman, terus nanti di matematikanya uh, perlu berapa banyak sih tanaman yang misalkan ditanami untuk sekian luasnya misalkan seperti itu. Itu kan jadi dari mulai apa namanya teknologinya ada, desainnya ada sampai dengan praktek langsung nanti diimplementasikan dalam pembuatan tamannya. Itu kan jadi menarik ya, lebih menarik gitu. Maka Oh itu iya ibu. sebagai gambaran saja untuk misalkan Iya. bisa nanti di semester depan atau misalkan nanti ketika Ibu Fani, oh kayaknya mood nih untuk STEM diterapkan karena uh, sekarang kan udah gembor-gembornya dinas pendidikan itu uh, sosialisasi tentang STEM ya, penerapan STEM di jenjang mulai SD sampai dengan SMA gitu seperti itu gitu. Itu uh, sekedar apa namanya tawaran aja gitu ya. Mudah-mudahan dengan Ibu tadi kemarin beberapa wawancara oh ternyata ada yang itu tuh ada stemnya tapi gurunya nggak ngeh gitu ya. Oh berarti ibu Oh nanti iya bisa ibu. diluruskan nih dengan tahapan stemnya nanti mudah-mudahan bisa menarik dan bisa meningkatkan hasil belajar di mapel matematika khususnya gitu seperti itu gitu ya. Iya. Nah, Terima itu aja kasih ibu masukannya tawarannya luar yang biasa. nggak apa-apa saling sharing aja gitu ya kebetulan ibu Iya juga ini ibu. masih di tahap awal penelitian mudah-mudahan nanti di akhirnya bisa memberikan manfaat juga gitu ya untuk Iya ibu. guru-guru di SMP di kota dan kota sama Kabupaten Sukabumi gitu ya seperti itu. Iya Oke, ibu. kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya mungkin ya Bu Fani ya tadi diskusi sudah. Sekarang masuk ke pengalaman dan tantangan ya. Di sini ada hambatan dan implementasi. Kendala apa saja sih yang pernah Ibu temukan ya atau Ibu hadapi dalam penerapan tadi pembelajaran berbasis STEM atau yang teknologi? Terus bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala tersebut tadi agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik seperti itu. Baik Ibu, untuk kendala dan tantangan yang mungkin sering terjadi ya Ibu ya, itu terkait dengan internet siswa gitu Ibu. Hmm. Oh iya. Apalagi kalau misalkan, ya Ibu, itu sangat membutuhkan waktu lama kalau misalkan ada kendala itu. Misalkan satu siswa itu loading gitu Bu, atau HP-nya nggak support gitu Ibu, buka aplikasi tertentu misalkan. Hmm. Nah, kalau anak SMP kan biasanya suka langsung panik ya Ibu ya, apalagi kelas 7 gitu. Kayak, ibu ini gimana gitu. Nah, itu tuh kadang bukan satu orang dua orang ibu gitu. Kadang kalau misalkan di satu pertemuannya banyak yang nge-lag gitu ya bu ya HP-nya. Hmm. Nah, itu juga bisa jadi tantangan buat kita ibu. Yang pertama tantangan kitanya tuh buat nangin merekanya ya bu ya. Karena Hmm. mereka tuh tak berpikir itu ketinggalan gitu ibu. Hmm. Nanti ketinggalan sama temennya kayak gitu. Hmm. Nah, itu yang pertama ibu terkait jaringan ya ibu ya, tantangannya itu. Mungkin itu juga susah juga ya Bu ya buat Iya, iya. kita menanganinya gitu. Jadi paling kalau misalkan ada salah satu HP-nya misalkan yang nggak bisa dan ada satu temennya yang bisa dan lancar, itu di skala ewang gitu Ibu. Jadi dia dulu nanti kalau sudah baru ke di temennya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin anak-anak kadang terlalu fokus ke HP gitu Ibu ya, kadang terlalu fokus juga gitu ke HP-nya gitu tanpa misalkan mendengarkan kita gitu karena kan kalau anak-anak SMP biasanya cepet ke distract gitu ibu ya.
kalau ada notif keganggu, nah itu juga tantangan gitu Ibu. Dan untuk menanganinya, ya kita juga jangan lelah-lelah untuk ngingetin, itu sih Ibu yang pertama. Kita harus sabar gitu Ibu ya, harus jangan kayak gini ya, terus terus diingetin aja gitu Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin penggunaan aplikasi itu terkadang tidak bisa di satu pertemuan itu bisa gitu Ibu terrealisasikan. Jadi bisa aja di 2 atau sampai 3 pertemuan itu baru gitu Ibu. Jadi kalau misalkan pakai teknologi, mungkin hambatannya dari waktu ya Ibu ya. Waktu siswa memahaminya itu tidak bisa cepat juga gitu Ibu. Terus dari kendala internet, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama mungkin Ibu untuk apa namanya mengadaptasikannya. Kalau dari saya pribadi gitu Ibu ya, pengalaman saya pribadi seperti itu Ibu. Ibu mohon maaf di mute. Ya, berarti sudah bisa teratasi ya. Tadi ketika menemukan kendala-kendala selama mengajar di SMP sekarang kan ya. Oke. Ya Ibu. Masuk ke dukungan sekolah ya Bu Pani di sini apakah sekolah menyediakan fasilitas atau pelatihan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam belajar ya? Terus menurut Ibu dukungan yang seperti apa sih yang masih diperlukan ya oleh atau dibutuhkan oleh guru agar tadi implementasi dari pembelajaran STEM itu dapat uh, berjalan dengan optimal gitu seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk fasilitasnya, karena kan di STEM juga ada sainsnya ya Ibu ya. Mm. Nah, untuk di lab IPA itu kalau misalkan kita gunakan, misalkan lintas mapel gitu ya Ibu ya, kayak Mm. berkolaborasi dengan IPA, sejauh ini lumayan lengkap juga ya Ibu ya untuk alat-alatnya, meski belum terlalu lengkap, tapi adalah gitu Ibu, lengkap dari segi, kalau dari sains gitunya. Yang kedua itu tadi dari segi ada labcom ya Ibu ya, ada proyektor, ada laptop juga Ibu, dan banyak juga laptop sekolah itu. Jadi kalau misalkan guru ada laptopnya yang lag atau rusak atau apapun, sekolah bisa meminjamkan Ibu dan itu menurut saya sangat membantu gitu Ibu. Mm. Sangat membantu. Kemudian fasilitas WiFi ya Ibu ya. Jadi guru itu gak tidak menggunakan internetnya sendiri, tapi ada WiFi khusus guru gitu Ibu yang kita bisa gunakan kalau misalkan kita menggunakan teknologi. Kemudian yang menunjang lagi juga adalah mungkin dari segi ruangan ya Bu ya, ruangan yang nyaman. Jadi ketika proses pembelajaran juga lebih kondusif dan lebih bisa terarah gitu Ibu. Dan untuk dari fasilitas sekolah sejauh ini, ketika ada guru yang misalkan kita mau belajar terkait apa gitu Ibu, dan mengajukan ke sekolah dengan proposal yang jelas ya Bu ya, itu biasanya suka langsung bisa terrealisasikan sih Ibu. Misalkan kita butuh apa, kalau misalkan Mm. itu penting, itu bisa gitu Ibu. Mungkin nanti dari pihak sekolah dibeli gitu Bu. Beli terkait alat apa yang bisa Mm. membantu kayak Mm. gitu Ibu. Oke. Terakhir ya, masuk di refleksi guru. Di sini ada indikator dampak dari pembelajarannya. Menurut Ibu Fani ya, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi dan multimedia terhadap kemampuan masalah siswa? Terus bagaimana perubahan yang terlihat pada siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika yang tadi lebih interaktif atau berbasis teknologi seperti itu. Oke Ibu, dampak dan perubahannya. Kalau untuk dampak di pembelajaran itu sangat membantu ya Bu. Memang meski ada kendala-kendala kecil yang mungkin bisa saya atasi, itu bisa meningkatkan motivasi. Itu sih Bu yang pertama itu motivasi karena anak-anak akan lebih semangat gitu Ibu belajarnya. Kalau pakai HP atau pakai aplikasi gitu Ibu. Hmm. Nah, ketika anak-anak sudah semangat kan jadi materi yang kita ajarkan juga akan lebih menerap ya Bu ya gitu, cepat Hmm. nerapnya gitu ke anak itu. Yang pertama itu sih Ibu yang paling signifikan itu motivasi. Motivasi Hmm. siswanya lebih tinggi. Hmm. Kemudian pengaruhnya karena mungkin anak-anak sekarang kan tidak terlepas dari handphone ya Ibu ya. Jadi untuk pengaruhnya mereka itu bisa melek digital juga gitu Ibu. Dan saya harap juga mereka bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Jadi anak-anaknya juga gak tertinggal Ibu. Jadi Hmm. dampak pengaruh positifnya yaitu anak-anak bisa melek terhadap iptek ya Ibu ya, Hmm. yang nantinya mungkin bisa mereka gunakan Ibu tidak hanya di pembelajaran di sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah gitu. Hmm. Oke.
untuk sesi wawancara ya dari beberapa aspek Ya, dan Ibu. indikator. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya Ibu Fani atas waktunya. Mudah-mudahan Ya, Ibu. jawaban-jawaban atau sesi barusan wawancara bisa membantu apa namanya pembuatan artikel Ibu ya seperti itu. Ibu Ya, izin terima kasih, Ibu. stop dulu ya ini rekaman.